Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yati Nurhayati di channel Citra. Di video kali ini saya akan menjelaskan sholawat satu hajat. Tapi sebelum itu saya ucapkan beribu-ribu syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini saya masih diberi kesehatan, dan tak lupa saya doakan juga kepada mereka yang sedang tertimpa sakit, mudah-mudahan segera diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagi mereka yang sedang ditimpa kesusahan segera diberi solusi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bagi sahabat-sahabat penonton YouTube ini, yuk luangkan waktu untuk mendoakan saudara-saudara kita di kolom komentar ya. Karena dengan kita mendoakan orang lain, malaikat pun akan berbalik mendoakan kita. Menjawab pertanyaan dari salah satu pendengar YouTube ini, yaitu apakah kita dalam menjalankan riyadhah sholawat itu berdoa untuk satu hajat atau untuk berbagai macam hajat. Nah, pengalaman saya sendiri yang pernah saya lakukan, sebaiknya jika hajat besar kita melakukan untuk satu hajat. Contoh, kita melakukan riyadhah sholawat istimewa. Artinya riyadhah sholawat istimewa itu kita meluangkan waktu, misalnya meluangkan waktu setelah isya atau setelah sholat asar menjelang maghrib. Nah, seperti itu. Sholawat istimewa itu yaitu kita seperti meluangkan waktu dalam satu waktu untuk menjalankan riyadhah itu, tidak terputus-putus. Seperti kita akan misalnya sholawat Jibril 1000 kali atau sholawat Jibril 4444 kali dalam satu kali duduk, atau sholawat Sajaratun Nuqud sebanyak 400 kali setelah isya. Nah, seperti yang sudah saya pernah lakukan, saat itu saya memiliki hajat, ingin membeli mobil. Nah, saya melakukan riyadhah sholawat Sajaratun Nuqud sebanyak 400 kali setelah isya. Kenapa saya mengambil waktu isya? Karena waktu isya ketika saya sedang nyantai, ketika saya sudah berada di rumah, ketika saya sudah dalam keadaan kenyang, waktunya istirahat, dan saya melakukan riyadhah itu memang benar-benar meluangkan waktu sekali duduk. Tapi ada juga yang menjalankan riyadhahnya itu setelah asar. Asar juga bagus karena asar itu waktu ijabahnya doa, waktu mustajabnya doa. Tapi karena saya posisi asar itu masih di jalan, masih pulang kerja, jadi saya menggunakan waktunya setelah isya, karena saya memang santainya setelah isya, dan saya meluangkan waktu itu benar-benar sekali duduk 400 kali sholawat Sajaratun Nuqud. Nah, seperti itu, dan saya niatkan untuk satu hajat, dan saya niatkan doanya untuk satu hajat saja dan fokus, tidak berubah-ubah. Seperti saat itu saya ditambah sedekah subuh selama 40 hari tanpa terputus ya. Dan ini saya tekankan ya, bukan untuk riya, tapi untuk supaya menginspirasi teman-teman yang sedang memiliki hajat dan ingin melakukan riyadhah. Nah, karena saya sudah pernah menjalankannya, jadi saya berbagi di sini, dan bukan untuk riya atau untuk digembor-gemborkan ibadah, bukan, tapi untuk supaya teman-teman memiliki inspirasi untuk melakukan riyadhah. Hal itu juga saya lakukan ketika saya mau membeli rumah, dan saya juga melakukan riyadhah.
sebelum memiliki rumah atau membeli rumah, untuk dimudahkan segala sesuatunya sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, eh, setelah kita melakukan riyadhos sholawat, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, kita lupakan doa-doa kita. Kita seperti biasa saja, kerja seperti biasa, kita melakukan aktivitas kita sehari-hari. Bagi ibu rumah tangga ya, kita seperti biasa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan ibu rumah tangga, atau ya nanti rezeki itu bisa datang lewat suami atau lewat anak, atau dengan kita memiliki ide-ide untuk bisa melakukan ini nih. Nah, itu ambil saja kesempatan itu. Contoh, bagi ibu rumah tangga yang full di rumah, ketika kita melakukan sholawat, tiba-tiba ada keidean untuk melakukan sesuatu, atau untuk berbisnis, atau untuk apa, ya lakukan saja, ambil saja kesempatan itu. Atau bagi pedagang, contoh bagi pedagang, ya kita seperti biasa berdagang, seperti biasa melakukan aktivitas seperti biasa, terus meningkatkan kinerja kita, meningkatkan produk penjualan kita, meningkatkan prestasi kita. Nah, jangan kita sholawat, kita afirmasi, terus kita melakukan scripting, kita malahan ongkang-ongkang kaki, rebahan, atau scroll-scroll TikTok. Tidak begitu juga, karena ya seperti ya, rezeki itu harus dijemput, rezeki itu harus dicari. Dan kita itu sholawat itu bukan untuk rebahan, bukan untuk ongkang-ongkang kaki saja, tapi kita harus terus melakukan yang terbaik. Nah, nanti akan ketemu di mana dan dari mana rezeki itu tiba-tiba datang lewat jalan yang tidak disangka-sangka. Lalu ada yang bertanya, Teh, saya udah melakukan sholawat, tapi hajat saya kok belum terkabul ya? Seperti yang pernah saya jelaskan di video yang sebelumnya, bahwa kita itu harus membenahi dulu inner work kita, yaitu kita benahi dulu diri kita sendiri sebelum kita melakukan sholawat, yaitu kita dengan pertama menghilangkan rasa iri dan dengki di hati kita. Kenapa? Karena iri dan dengki itu akan menghalangi doa-doa kita. Hilangin ya Bunda sifat iri dengki dari dalam hati kita. Hilangin perbuatan-perbuatan kita yang biasanya suka memfitnah orang atau suka menggunjing orang. Percuma deh Bunda kalau kita rajin ibadah, rajin sholat, tapi kita masih ada rasa iri dan dengki sama orang. Percuma Bunda ya. Lalu apalagi sih yang menghambat sholawat-sholawat kita belum terkabul, yang menghambat hajat-hajat kita itu belum terkabul. Gini Bunda, kita harus memperbaiki hubungan kita dengan orang tua. Ini saya ceritakan pengalaman saya sendiri ya. Saya pernah ada di posisi yang serba susah. Saya pernah tidak memiliki pekerjaan, tapi saat itu saya berusaha untuk memperbaiki hubungan saya dengan orang tua. Saya berusaha untuk berdamai dengan orang tua, dan saya berusaha untuk tidak selalu bertentangan dengan orang tua. Nah, pada saat itu saya belum punya pekerjaan ya, tapi saya mendapatkan objekan menulis seperti itu. Dan saya alhamdulillah setelah saya perbaikin hubungan saya dengan orang tua, setelah saya berdamai artinya tidak selalu mengeluh, tidak selalu
berantem gitu sama orang tua, karena dulunya saya itu sering berantem sama orang tua ya. Eee, nah, rezeki itu, sama Allah sedikit demi sedikit diperbaikin, sedikit demi sedikit, ada perubahan, dan itu memang terjadi sama saya. Alhamdulillah, dan setelah saya perbaikin itu semua, saya tidak apa ya, eee, tidak terlalu ngotot gitu sama orang tua. Terus saya juga, eee, lebih 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 menerima apa saran mereka, lebih sering ngobrol sama mereka, dan lebih ingin dekat gitu sama, orang tua itu. Jadi, terbuka terbuka jalan rezeki saya, dan itu saya rasakan sendiri. Mungkin cukupkan sekian dulu, video dari saya. Saya ucapkan, selamat malam, selamat, menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.